Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat tani semua. Selamat datang kembali di channel saya @sain_aurat_tani. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penanaman bibit vanili sobat tani. Kebetulan tadi teman mengabari bahwa saya disuruh mengambil bibit vanili di kebunnya yang rusak karena tidak terawat untuk dipindahkan ke lahan perkebunan vanili saya. Nanti kita akan ambil bibitnya di perkebunan vanili teman saya yang mengalami kegagalan karena tidak terawat. Kesibukan dia sebagai elektronik service sehingga kebunnya terbengkalai dan akhirnya rusak. Bibit-bibit yang tersisa akan saya pindahkan di perkebunan saya. Mari kita simak penanaman vanili cara saya sobat tani. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube saya @sain_aurat_tani agar channel saya dapat berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ciao. Oke sobat tani semua, sebelum melakukan penanaman bibit vanili, kita harus menentukan dulu lokasi penanaman vanili kita. Kalau lokasi penanaman vanili saya ini di depan rumah sobat tani semua. Ya, di pekarangan rumah. Oke sobat tani, yang perlu kita siapkan pertama adalah kita harus membuat bedengan sobat tani seperti ini. Ini saya buat dari batako. Bedengan berukuran lebar 50 cm, jarak tanam kurang lebih 1 meter. Fungsi bedengan adalah untuk menampung media tanam sobat tani. Media tanam seperti ini. Media tanam yang saya gunakan menggunakan campuran dari kotoran kambing yang saya fermentasi dicampur dengan serbuk kokopit, daun bambu kering yang telah dihaluskan, dan di atasnya saya tutup dengan tanah yang berasal dari bawah rumpun bambu, bisa juga dari bawah rumpun pohon salak, karena tanah dari bawah rumpun bambu atau salak sangat recommended untuk media tanam. Setelah bedengan, kita pun harus membuat tajar sobat tani seperti ini. Tajar saya ini berukuran tinggi 1,5 meter. Ini terbuat dari cor-coran beton yang dibalut dengan koko fiber, serat dari sabut kelapa yang sudah saya netralkan. Ya, kalau sobat tani menggunakan serbuk serat kelapa atau serbuknya harus dinetralkan dulu sobat tani untuk mencegah bakteri-bakteri yang kurang baik untuk tanaman vanili kita. Seperti ini sobat tani. Jarak tajar saya ini kurang lebih 1 meter. Idealnya kalau sobat tani ingin maksimal ya kurang lebih 2 meter atau 1,5 meter jarak tanam, jarak tajarnya seperti ini. Oke, setelah semua sudah siap tajar dan bedengannya, kita siapkan bibit vanilinya sobat.
Oke sobat tani semua, inilah bibit yang saya ambil dari kebun vanili teman saya yang gagal tadi, yang rusak. Ini saya ambil, mau saya pindahkan di lokasi tanaman vanili saya. Bibit ini saya potong ukuran kurang lebih 1 meter sobat tani. Untuk bibit vanili yang baik, kita harus menentukan ukurannya sobat tani. Ukuran yang baik idealnya itu berukuran sebesar jari telunjuk orang dewasa. Jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dan pilihlah bibit yang berasal dari sulur muda sobat tani, yang menggunakan batang pokoknya yang sudah tua, karena prosesnya akan lama. Kalau sulur muda kira-kira berukuran 2 meter itu sudah bisa dibuat bibit, karena sulur muda itu dalam masa vegetatif pertumbuhan, jadi semakin cepat dia bertunas. Dan pilihlah warna yang tidak terlalu gelap hijaunya sobat tani, seperti ini. Hijaunya hijau muda, tidak terlalu gelap. Ini menandakan sulurnya masih proses pertumbuhan yang sangat aktif, sehingga kalau ditanam lebih cepat tumbuhnya sobat tani. Jangan lupa sebelum kita tanam kita buang akar-akar udaranya sobat tani. Akar-akar udara yang ada di sini, yang kita lembar daun ini harus kita buang. Dan di pangkal batang yang akan kita tancapkan di media tanam harus kita buang daun-daunnya. Daun ini kurang lebih 2 atau 3 ruas sobat tani, kita buang daunnya. Kita buang. Pembuangan daun dan akar udara ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru sobat tani. Nanti dia akan tumbuh akar di sekitar sini yang daunnya kita buang, atau sini antara ruas-ruas ini. Setelah kita bersihkan tunas-tunas air dan daun-daunnya, bibit ini kita cuci bersih sobat tani, untuk menghilangkan kotor-kotoran dan penyakit-penyakit yang menempel pada bibit kita. Setelah itu kita rendam menggunakan pastak atau regen. Kalau saya menggunakan regen, kita siram. Lalu setelah kita cuci atau kita rendam dengan cairan pastak atau regen, bibit kita angin-anginkan sobat tani, simpan di tempat yang teduh, tidak tempat yang panas, selama 2 hari. Setelah 2 hari kita angin-anginkan, baru bisa kita tanam untuk mendapatkan hasil penanaman yang baik. Oke sobat tani semua, setelah bibit kita diamkan selama 2 hari, kita akan lakukan penanaman. Yang pertama adalah ujung dari bibit vanili kita ikat dulu pada tajar atas untuk memudahkan kita menancapkan pangkalnya ke dalam tanah. Seperti ini sobat tani. Yang harus diperhatikan adalah
kita menumbunnya tidak menancapkan ujung ini ke tanah sobat tani, karena kalau kita tancapkan ujungnya ini akan berdampak kurang baik terhadap bibit kita, karena ini luka ini tidak cepat mengering, malah busuk akibat penyakit-penyakit yang ada di tanah. Jadi yang kita timbun adalah ruas-ruas yang kita buang daunnya ini ke dalam tanah seperti ini. Terlebih mudahnya ujungnya kita ganjal supaya tidak terkena tanah. Yang kita timbun adalah ruas ke-1 atau ruas kedua, kita timbun pakai tanah seperti ini. Cukup seperti ini saja sobat tani. Tidak perlu membenamkan ujungnya ini sampai ke dasar tanah. Itu tidak baik untuk bibit vanili yang kita tanam. Cukup di ruas kedua atau ketiganya kita timbun tanah. Oke, setelah pangkalnya kita tanam, ruas yang sini kita ikat supaya lebih kokoh, tidak jatuh. Dan jangan lupa sobat tani, jangan terbalik posisi penanamannya. Posisinya adalah kita sering terkecoh sobat tani, untuk posisi daunnya itu menghadap ke atas atau ke bawah. Yang benar adalah daun ini menghadap ke atas sobat tani, ini seperti ini. Nah, buku-bukunya ini ke atas. Kalau terbalik kan buku-bukunya seperti ini, dari bawah seperti ini. Jadi jangan sampai terbalik sobat tani ya. Oke sobat tani, setelah penanaman kita akan menunggu pertumbuhan tunas barunya sekitar kurang lebih 2 bulan. Seperti tanaman saya yang saya tanam 2 bulan yang lalu. Ini udah masuk bulan ketiga sobat tani, udah mengeluarkan tunas baru seperti ini. Nah, seperti itulah sobat tani cara penanaman bibit vanili di perkebunan saya ini. Semoga bermanfaat untuk sobat tani semua. Jangan lupa dukung channel saya @sainaura_tani dengan cara like, komen, subscribe-nya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.